Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfan Nuriksan dengan NIM B1B12105. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak pemerintahan kabupaten. Pajak sendiri adalah suatu kewajiban yang menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan suatu hukuman menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah tak dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung yang digunakan untuk memelihara kesejahteraan umum. Berikut ini adalah yang termasuk jenis-jenis pajak kabupaten. Yang pertama adalah pajak hotel. Pajak hotel sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan, termasuk jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran yang mencakup juga seperti motel, losmen, gubuk, pariwisata, wisma pariwisata. Sebagai kelengkapan hotel yang bersifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang kedua adalah pajak restoran. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, restoran adalah tempat makanan dan minuman dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran. Tidak termasuk usaha jenis tata boga atau catering. Pengertian restoran menurut adalah suatu tempat atau bangunan atau organisasi komersial yang menyelenggarakan pelayanan yang baik kepada semua tamunya baik berupa makan dan minum. Sedangkan pengenaan pajak restoran mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya. Yang ketiga adalah pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, ketangkasan, dan/atau keramaian dan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk pungutan fasilitas untuk berolahraga. Pajak hiburan adalah sesuatu yang sifatnya dapat menyenangkan dan dari pribadi yang menikmati atau mengkonsumsinya. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas semua hiburan yang memungut bayaran yang diselenggarakan pada suatu daerah. Yang keempat adalah pajak reklame. Pajak atas penyelenggaraan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial. Dipergunakan untuk memperkenalkan atau menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk mencari perhatian umum kepada barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, atau didengarkan dari suara suatu tempat umum kecuali yang diperlukan oleh pemerintah. Yang kelima adalah pajak penerangan jalan. Pajak atas penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pajak penerangan jalan umum dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001. Subjek pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, sedangkan objek pajak ini adalah setiap pengguna tenaga listrik. Yang keenam adalah pajak mineral atau bukan logam. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan bantuan yang meliputi batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, granit, kolonial grafis. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang-orang pribadi atau badan yang mengambil bukan logam dan batuan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Yang ketujuh adalah pajak parkir.
Pajak parkir adalah objek pajak penyelenggaraan tempat parkir di luar badan badan jalan, baik yang disediakan oleh berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor atau bermobil. Subjek pajak pasir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor atau bermobil. Yang kedelapan adalah pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak yang dipungut atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Subjek pajak adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Subjek pajak air adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau faktor-faktor berikut, yaitu adalah jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan pemanfaatan air, volume air yang diambil atau dimanfaatkan, kualitas air, dan tingkat kerusakan lingkungan. Yang kedelapan adalah pajak sarang burung dan walet. Pajak sarang burung dan walet adalah pajak yang dipungut atas pengambilan atau pengusahaan pengambilan dari suatu pengusaha sarang burung walet. Objek pajak adalah pengambilan Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pengusahakan sarang burung walet. Wajib pajak adalah pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pengusahakan sarang burung walet. Tarif pajak yang ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Yang kesembilan adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB P2. Pajak pedesaan dan perkotaan. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek pajak bumi dan bangunan pedesaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak dan bumi atau memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan. Tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Yang ke-11 adalah bea bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi yang pertama adalah pemindahan hak karena jual beli, tukar menambah, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain. Yang kedua adalah pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak, di luar pelepasan hak dan hak atas tanah. Selanjutnya adalah sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak merupakan suatu cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang diperlukan atau yang dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Dengan kata lain, sistem ini menjadi metode untuk mengelola suatu uang pajak bersangkutan supaya bisa masuk ke kas negara. Sedangkan di Indonesia mempunyai 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku. Berikut ketiga sistem beserta ciri-cirinya. Yang pertama adalah Official Assessment System. Sistem pemungutan pajak ini adalah yang memungkinkan pihak berwenang untuk dengan bebas menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak atau pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak ini biasanya wajib pajak bersifat pasif dan hutang pajak hanya dapat digunakan setelah otoritas pajak mengeluarkan surat ketetapan pajaknya. Ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak Official System Assessment adalah petugas pajak berwenang menghitung dan memungut besaran pajak terutang, wajib pajak berperan pasif, besaran pajak, dan akan diketahui oleh wajib pajak setelah petugas pajak melakukan perhitungan dan menertibkan SKB, serta pemerintah memiliki hak penuh pada saat menentukan besaran pajak yang perlu dibayarkan. Yang kedua adalah Self-Assessment System.
Sistem perpajakan ini yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam artian lain, bahwa wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, atau sistem administrasi online yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berperan untuk mengawasi wajib pajak. Contoh contoh dari Official Assessment System adalah PPN dan PPH. Yang ketiga adalah Withholding System. Sistem pungutan pajak ini memberikan pengertian bahwa besarnya pajak akan dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak atau petugas pajak. Contoh dari sistem ini adalah pemotongan penghasilan pegawai oleh bendahara instansi. Sebagai pegawai tidak perlu lagi ke kantor pajak untuk membayar pajaknya. Untuk menggunakan sistem ini, di Indonesia jenis-jenis pajak yang dipakai adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh final pasal 4 ayat 2, dan PPN. Ciri-ciri dari sistem pungutan pajak withholding assessment system adalah wajib pajak dan pemerintah tidak berperan aktif dalam menghitung besaran pajak. Pihak ketiga berwenang menentukan besarnya pajak terutang serta menerbitkan bukti potong pungli bagi wajib pajak setelah pajak terutang. Kesimpulan dari sistem pajak pemerintah kabupaten adalah pajak adalah suatu kewajiban yang menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung yang digunakan untuk memelihara kesejahteraan umum. Pajak daerah merupakan iuran wajib oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan secara langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan di daerah. Jenis sistem pajak yaitu ada 11 dan sistem pungutan pajak yang diterapkan dalam pungutan pajak kabupaten yaitu ada 3. Sekian penjelasan saya tentang sistem perpajakan pemerintah kabupaten. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.